Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bimo Sukoco di mata kuliah Strategi Logistik. Hari ini kita masuk ke materi ke-6 terkait kebijakan sistem manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi sarjana terapan manajemen dan administrasi logistik. Berkaitan dengan kebijakan ini, kita mengkaji terkait Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan. Seperti kita ketahui, logistik itu sangat luas cakupannya. Demikian juga kita mengenal ada yang namanya humanitarian logistik, kita mengenal ada pendekatan disaster logistik dan lain sebagainya, di mana hal ini diperlukan juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana ialah pengelolaan logistik dan peralatan meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, dan tepat pelaporan. Gambar di kiri ini adalah contoh terkait dengan apa yang dilakukan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, di mana berkontribusi di dalam penanggulangan bencana di Indonesia, sehingga dia mendapatkan sertifikat penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini menunjukkan bahwa dunia industri diperlukan juga kontribusi mereka di dalam penanggulangan bencana di Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan. Sistem manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan. Adapun perencanaan merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi, ketersediaan, pengumpulan data, dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Maka dari itu, perencanaan ini ada di dalam tahap pertama. Maksud dan tujuan perencanaan adalah untuk mengetahui jumlah dan jenis bantuan kemanusiaan dan peralatan yang dibutuhkan, mengetahui jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan, kemudian menentukan metode pendistribusian, mengetahui sasaran penerima bantuan, dan menentukan waktu penyampaian bantuan. Adapun terkait pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan melalui perencanaan kebutuhan sampai dengan pemperolehan. Tujuan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan. Pengadaan logistik dan peralatan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber resmi lainnya yang tidak mengikat. Proses pengadaan logistik dan peralatan dilaksanakan secara terencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah pergudangan. Pergudangan merupakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran logistik dan peralatan di gudang. Adapun tujuan pergudangan untuk mencatat jenis, jumlah, kualitas, kondisi logistik dan peralatan, waktu, dan identitas petugas. Kemudian menjaga kondisi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu. Kemudian memudahkan pendistribusian logistik dan peralatan dengan menggunakan metode pertama masuk, pertama keluar atau first in, first out, dan pertama kadaluarsa, pertama keluar, first expired, first out, dan menjamin ketersediaan logistik dan peralatan setiap waktu. Berikutnya ada pendistribusian. Pendistribusian merupakan sistem penyaluran dan penyerahan logistik dan peralatan dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju. Tujuan pendistribusian ialah untuk menyerahkan bantuan logistik dan peralatan ke penerima, menjamin keamanan, keselamatan, dan keutuhan bantuan logistik dan peralatan selama proses transportasi dari gudang ke tujuan penerima, dan mempercepat penyampaian bantuan logistik dan peralatan dengan biaya yang paling efisien. Adapun penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penugasannya. Penghapusan dapat dilakukan dengan cara penyerahan kepada pengguna barang, pemindah tanganan, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum, kemudian karena melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dan pemusnahan. Adapun pola penyelenggaraan dari kebijakan ini, penyelenggara sistem manajemen logistik dan peralatan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penyelenggara sistem manajemen dan logistik peralatan dilaksanakan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi di tingkat provinsi. Kemudian penyelenggaraan sistem manajemen logistik dan peralatan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten atau Kota untuk daerah kabupaten atau kota. Demikian yang dapat kita kaji dari Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan. Terakhir, saya mengambil quote dari Sri Mulyani. Saat kita membangun kembali rumah, kita sedang membangun kembali rumah. Ketika kita pulih dari bencana, kita membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian. Saya Johan Bimo Sukoco, berjumpa kembali di materi-materi berikutnya. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.